Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Hendra Mustaqim. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang semantic creativity atau biasanya dia disebut dengan semantic creativity atau disebut knowledge dan creativity. Jadi semantic creativity itu merupakan salah satu metode yang tidak terlalu cukup populer dibandingkan mind mapping, dibandingkan dengan ID in the box dan lain sebagainya. Tetapi metode ini itu berbasisnya kepada berkaitan dengan semantik ya, berkaitan semantik itu bahasa lainnya seorang kalau dalam bahasa awam itu adalah knowledge, tetapi kalau di dalam bahasa science gitu, bahasa science itu adalah semantik dan itu merupakan berkaitan dengan suatu connection, berkaitan dengan suatu jaringan di mana apa ya dikaitkan dengan bagaimana struktur otak itu bermain untuk mendukung kreativitas. Biasanya di dalam semantic creativity itu yang lebih diutamakan ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang pertama itu adalah upaya untuk mencari upaya untuk mencari meaningful meaningful way atau meaningful breakthrough. Jadi ada upaya bagaimana cara seseorang mengaktifkan otak, memaksimalkan otak untuk mencari sesuatu hal yang bernilai. Bukan hanya yang bernilai, tetapi caranya juga punya nilai. Karena pada dasarnya otak itu merupakan bagian manusia yang paling bernilai di apa namanya ya, paling bernilai dibandingkan tubuh manusia ya, dibandingkan bagian tubuh yang lain. Bayangkan aja ketika ketika seseorang mengalami stroke ya kan, seseorang mengalami serangan stroke maka itu akan lumpuh. Jadi kan menunjukkan pusat saraf itu ada di otak, pola berpikir itu juga ada di otak. Karena otak itu merupakan pusat yang tertinggi, maka cenderungnya akan mencari cara-cara yang meaningful dan membuat suatu produk terobosan yang meaningful atau penuh artinya. Kemudian karena caranya tersebut, maka otak itu bersifat koordinasi, maka otak itu juga akan mencoba menghadirkan suatu hal yang lebih connected ya, lebih connected atau lebih lebih berkaitan satu sama lain kan otak itu adalah pusat saraf maka dia mengkoordinasikan dengan ke tangan, mengkoordinasikan ke kaki, ke perut ya kan, ke mulut dan lain sebagainya. Jadi connected. Connected itu tujuannya apa? Nanti untuk memberikan informasi, memberikan perintah dan lain sebagainya. Dari dengan berpikir yang berbasis kepada otak itu juga akan mengkorelasikan dari suatu dari A kemudian ke B, dari misalnya dari kota A ke kota B, kemudian dari wilayah A ke wilayah B, bisa aja dari hal A kemudian ke hal C dan lain sebagainya. Karena di situ ada connected, maka di situ ada yang bersifat jaringan, ada network. Karena semantik itu tidak bisa dilepaskan dengan network. Di dalam network itu menunjukkan bagaimana adanya suatu hal yang relevansi, suatu hal yang berusaha untuk menghadirkan suatu informasi, berusaha untuk membangun asosiasi, berusaha juga untuk membangun upaya pergerakan, gitu kan, upaya pergerakan. Jadi di dalam semantic way, apa semantic creativity yang akan kita diskusikan itu ada beberapa item tadi yang hal yang utama. Tetapi tetapi apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya itu bukan hanya sekedar menghasilkan perintah, tujuannya juga bukan hanya sekedar menekankan suatu hal tertentu, tetapi lebih lebih berkaitan dengan nomor empat, itu adalah menghadirkan solusi. Karena apa? Di dalam kreativitas itu selalu menekankan adanya solusi. Tanpa adanya solusi, maka ya kreativitas hanya sebagai platform yang tidak ada manfaatnya. Kita langsung ke ini, berawal dari knowledge ya, berawal dari seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Hannah di 2024 itu knowledge itu memiliki peran atau berkaitan dengan semantic memory atau berkaitan juga dengan semantic creativity, yaitu yang pertama itu adalah level kognisi, ya kan? In high level kognisi yang fokusnya itu apa? Dalam hal kreativitas, dalam hal associative thinking dan hal memory search. Ini kalau secara teori.
kreativitas jelas itu menjadi hal yang utama kalau yang berkaitan dengan semantic creativity. Tetapi salah satu pola berpikir dengan otak itu adalah bagaimana kita juga mengasosiasikan sesuatu, gitu kan ya. Ketika kita misalnya melihat tutup penutup ini ya, contohnya kita melihat menutup gelas, maka kita berasosiasinya dengan apa? Berasosiasinya itu kan dengan gelas, ya kan? Selain gelas apa? Kelihatannya sangat susah kan untuk berkreativitas untuk ini apa? Kreativitas dengan hanya sekedar menutup gelas. Tetapi ini juga misalnya bisa menjadi alat alat yang disatukan, ya kan, apa bukan apa menjadi alat gelas yang disatukan dalam banyak hal, kemudian disusun bisa menjadi payung. Selain itu ini juga dibuat semacam cantelan digantung, itu bisa menjadi hiasan. Jadi ada proses asosiasinya untuk menghasilkan kreativitas. Memory search-nya itu seperti apa? Bisa aja memory search-nya ini dikaitkan dengan suatu hal manfaat, gitu, ketika manfaat untuk menutupi gelas agar tidak kotor. Memorisasinya itu apa? Ini adalah musuh utama dari lalat. Eh, ini adalah apa? Ini apa misalnya penutup gelas ini bertujuan untuk menghigienitas dan untuk menjaga kebersihan. Jadi knowledge itu faktornya itu ada kreativitas, social thinking, dan memory search. Selanjutnya, kenapa sih kreativitas itu selalu dikaitkan dengan semantik ya, selalu dengan semantik. Itu karena di dalam kreativitas itu kalau kita berkaitan dengan kognitif ya, berkaitan dengan otak, yaitu berdasarkan otak kognitif, karena itu orang itu tidak bisa berpikir itu kan tanpa adanya otak, karena kan kognitif itu berkaitan dengan kecerdasan. Kemudian itu adalah fluid intelligence. Kemudian ada imajinasi dan ada memori. Imajinasi jelas itu bagian utama dari semantik, ya kan, semantic creativity. Kemudian memori juga jelas buat apa ketika apa ya kita ingin melakukan suatu breakthrough gitu, kita juga bisa melakukan apa traveling untuk menghimpun memori, untuk membangun memori, kemudian kita bisa melakukan kunjungan misalnya ya studi, kunjungan riset, observasi ke beberapa tempat, itu kan juga upaya-upaya membangun memori. Dan mesti itu juga dikaitkan dengan upaya membangun imajinasi dengan hal-hal yang tertentu. Dengan adanya upaya proses kognitif yang ada di otak itu, cenderung orang itu akan menghasilkan ide yang efektif dan ini kan novel. Jadi ada ide yang lebih bersifat kebaruan. Karena apa? Karena di dalam memori itu kan menghimpun. Ada satu, dua, tiga, empat. Oh, yang belum apa? Oh, yang belum nomor lima. Gitu kan. Ada ada ide misalnya A, B, C, D. Ternyata yang belum itu apa? Oh, ternyata X. Ternyata Y. Ternyata Y. Jadi ada alternatif-alternatif dan ada upaya untuk membangun solusi-solusi yang berkelanjutan. Dalam hal lainnya, kembali lagi yang ke slide sebelumnya, dalam hal lainnya sebenarnya ketika kita berkaitan dengan semantic network, kita juga akan berkaitan dengan flexibility. Jadi ketika otak berpikir, dia akan juga akan fleksibel. Otak pada dasarnya bukanlah bagian tubuh yang keras. Orang itu kan sekarang menyebutnya hatinya yang keras, ya kan? Bukan otaknya yang keras, ya kan? Pendiriannya pendiriannya keras. Pendiriannya keras itu kan lebih bersifat kepada hati, bukan bersifat kepada gerakan bersifat otak, karena otak itu kan pada dasarnya sifatnya lebih fleksibel. Jadi ketika orang berpikir pun akan cenderung berpikir secara fleksibel. Karena apa? Karena jaringan-jaringan itu kan jaringan-jaringan yang dibangun itu juga membangun suatu fleksibilitas. Ketika misalnya seseorang, misalnya saya memiliki jaringan di kementerian, saya memiliki jaringan di perusahaan korporasi, saya memiliki jaringan di tempat lain, maka saya juga akan berpikir itu kan akan menunjukkan akan semakin fleksibel dibandingkan orang yang tidak memiliki jaringan. Itu sama seperti orang yang memiliki sedikit teman, kan orang yang introvert itu cenderung akan lebih kaku dibandingkan orang yang ekstrovert yang memiliki teman. Itu sama dalam kaitannya dengan psikologi. Kemudian semantik creativity itu juga berkaitan dengan bagaimana
konsep untuk membangun suatu, namanya itu adanya jarak ya. Ada suatu jarak. Jarak itu untuk menekankan bahwa suatu ide dengan ide yang lain itu bisa saja ada yang berbeda. Ide A dengan ide B itu juga bisa berbeda. Contohnya itu ketika misalnya saya mendapatkan proyek gitu kan untuk mengembangkan suatu kawasan ya. Misalnya suatu kawasan di Papua misalnya. Kawasan kawasan yang di Papua. Ketika saya membangun kawasan di Papua, berarti saya juga akan membangun suatu jarak. Jaraknya itu seperti apa? Misalnya di situ saya akan membangun suatu kawasan pelabuhan. Pelabuhan tentunya ketika ada di Papua bukan saya pelabuhannya itu bukan hanya pelabuhan batu bara karena di sana tidak ada batu bara, tapi saya mengembangkan bagaimana di situ ada pelabuhan ikan untuk para nelayan kecil untuk bisa skala ekspor ataupun ke negara lain ya kan, ekspor negara atau ke wilayah lain. Di situ saya juga akan mengembangkan misalnya apa lebih fokus ke apa perdagangan karena kan harga barang-barang produk di Papua lebih mahal ya daripada wilayah Indonesia lain itu misalnya kayak gitu saya ambil dan yang paling penting saya akan membangun pelabuhan di mana fokusnya itu adalah untuk kapal pesiar yang berskala besar sehingga kapal-kapal yang berlayar di Australia, berlayar di Singapura bisa di melaw- melewati Papua dan berkunjung di Papua dan nanti akhirnya bisa meningkatkan pariwisata di Papua. Jadi ada jarak. Kemudian di selain saya akan membangun pelabuhan, di mana saya juga akan membangun kawasan-kawasan yang mendukung pelabuhan seperti kawasan industri, kemudian membangun kawasan akomodasi perhotelan, saya membangun destinasi wisata, membangun infrastruktur yang akan lebih kuat dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting upaya pembangunan ya kan untuk membangun desain di situ adalah saya berusaha membangun jarak ya, membangun jarak dalam arti membangun jarak itu adalah adanya industrialisasi yang berjalan, ya kan industrialisasi yang berjalan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat Papua yang berjalan, itu seperti itu. Jadi budaya-budaya tetap 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 dipertahankan dan itu menjadi nilai jual. Kemudian hal yang paling penting, ya kan paling penting dalam kreativitas ini kan kreatif apa semantic creativity adalah brain basis. Jadi brain basis itu adalah gimana semantic knowledge itu lebih semantic creativity itu berbasis kepada knowledge yang cenderung spontaneous association. Jadi lebih berkaitan dengan bagaimana banyaknya munculnya asosiasi-asosiasi yang munculnya spontanitas. Misalnya ketika saya dihadapkan gitu kan dengan suatu tuntutan ide untuk mengembangkan suatu proyek ya menginginkan proyek misalnya pengembangan wilayah juga pengembangan pengembangan wilayah misalnya di pelabuhan apa pengembangan wilayah di apa saya suatu proyek misalnya untuk membangun kawasan pelabuhan internasional internasional di Medan, bukan pelabuhan sorry bandara internasional di Medan. Misalnya kan ada Kuala Namu itu sampai sekarang kan bukan menjadi bandara internasional yang menghubungkan industri dan lain sebagainya tetapi masih hanya menjadi bandara. Bagaimana sih mengembangkan itu? Ide yang saya akan tekankan adalah menambah, misalnya menambah perjalanan pesawat, terutama ke Malaysia, terutama ke Singapura, dengan langkah sedikit, gitu kan, dengan jarak yang sedikit, dengan jarak yang lebih pendek, wisatawan misalnya akan menjadikan Kuala Lumpur sebagai transit untuk terbang, misalnya terbang dari terbang dari wilayah lain itu bisa transit ke situ, tetapi dengan upaya untuk menghadirkan misalnya wisata Toba yang lebih ramah wisatawan asing, lebih lebih menggoda, menjual budaya Batak dan lain sebagainya sehingga ketika bandara tersebut hanya berdiri sendiri maka itu tidak akan laku, tetapi ketika bandara itu akan diasosiasikan dengan banyak hal lain maka itu akan cenderung terjadinya suatu suatu peningkatan atau suatu efektivitas yang lebih dalam ya, lebih ramai. Itu berkaitan dengan semantic knowledge.
Kemudian semantic knowledge itu juga menunjukkan adanya kalau di masa lalu ya berbagai riset, berbagai penerapan, semantic knowledge itu selalu berkaitan dengan mind mapping, ya kan? Teman-teman sudah tahu kan mind mapping, bagaimana membuat mind mapping dan lain sebagainya karena adanya konektivitas, adanya konektivitas itu mengaitkan satu hal dengan hal yang lain. Jadi orang itu lebih kreatif ketika mencari atau mengkoneksikan sesuatu konsep itu secara bersama-sama, mind mapping. Seperti itu. Dan mind mapping apakah itu menjadi konsep yang sekarang jadi tren? Ternyata tidak. Tren yang sekarang itu adalah lebih ke arah searching. Jadi orang itu searching bukan mind mapping. Searching kenapa? Ya karena udah ada AI, udah ada googling, ada media sosial. Jadi orang yang dicari utama itu adalah kolom pencarian. Jadi orang itu berusaha menavigasikan, ya kan, menavigasikan sesuatu dengan tujuan mengasosiasikan dengan sesuatu lain yang hal yang baru. Ketika orang itu kan tidak hanya mengasosiasikan dirinya dengan otak atau pengetahuan. Kalau mind mapping kan apa yang ada di otak, tetapi ketika mencari itu kan cari sesuatu yang lain, sesuatu A, B, C, D, E dan lain sebagai sesuatu yang ada di luar, sesuatu dengan menggunakan platform di internet, Google, media sosial, AI dan lain sebagainya. Demikian orang itu cenderung yang diungkapkan oleh ini Olson et al. Itu adalah orang cenderung lips ya, lips jadi asosiasinya itu bisa saja kan lompat dari A ke B ke C dan lain ke jauh bisa aja kan, lompat misalnya ketika ngomong bandara maka itu akan dikaitkan dengan wisata angkasa, bisa kan jangan jauh itu dengan ketika kita ingin akan mengoptimalkan bandara maka itu dikaitkan dengan pertanian dan lain sebagainya. Jadi leap-nya itu akan bisa saja karena kan kita hidup di era quantum leap. Kemudian ke depannya itu seperti apa? Ke depannya dalam beberapa prediksi itu yang di jurnal ilmiah yang pernah saya baca itu adalah evolving, ya kan? Evolving. Jadi upaya untuk apa itu evolving itu mencari seeking behavior. Jadi orang itu akan berusaha mencari informasi itu dikaitkan dengan perilaku, dikaitkan dengan kebiasaan, dikaitkan dengan attitude karena itu adanya sifatnya upaya untuk membangun curiosity. Jadi orang itu cenderung search itu question aksi in creativity jika dengan menghasilkan sesuatu yang lebih akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimis. Jadi dalam prakteknya ketika kita berpikir semantik itu kan umumnya itu adalah tentunya ya tetap balik untuk menghasilkan permasalahan, untuk berpikir kreatif dengan berbasis otak dan ini juga sangat tepat itu untuk para guru, para guru, para dosen terutama yang memiliki peran di dalam dunia pendidikan ya karena ini adalah untuk pemberdayaan otak gitu kan sama juga ketika orang di profesional dan lain sebagainya juga sangat apalagi pengusaha ya kan tetap aja kan otak itu kan harus selalu dikoreksikan dengan berbasis kepada semantik. Saya kira itu penjelasan saya. Jika teman-teman ada opini pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika ingin berkolaborasi silakan juga kirim email ataupun mengontak di DM saya di Instagram dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman nonton video ini dan juga jangan lupa subscribe di akun YouTube 100% Autentik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.